Kalau Nyai memang suka, kita angkat saja dia jadi anak kita. Dan pengasuhnya, biar saja tinggal di sini. Wirat, sini Le. Ada apa Tuan, Nyai? Sini. Deket sini ya duduknya. Aku tak tahu siapa Wirat. orang tuaku. Tak ada wajah ibu dalam ingatanku. Tak ada genggaman tangan ayah yang pernah kurasakan. Sejak aku bisa mengingat dunia, hanya satu sosok yang selalu ada di sisiku, Lokahita. Ia bukan ayahku. Ia bukan pamanku. Ia hanya satu-satunya cahaya yang membuat langkahku tak sepenuhnya beku di tengah dunia yang terasa asing. Lokahita membesarkanku di tengah kerasnya hutan di kaki gunung kembar, mengajariku menahan lapar, memahami hembusan angin, dan mengendalikan amarah. Tapi tak sekalipun ia menyebut siapa aku sebenarnya, dari mana aku berasal, atau mengapa hanya aku yang ia selamatkan dan aku menyayanginya. Lebih dari itu, seiring waktu berjalan, rasa itu tumbuh melampaui sekadar syukur atau hormat. Aku mencintainya. Meski hatiku dibelit ragu dan takut, aku hanya sudah Wirat, anak angin. Dan ia bagai bintang yang tak mungkin kugapai hari itu. Aku kembali dari perburuanku lebih awal. Tapi langkahku terhenti ketika kulihat Lokahita sedang duduk di pelataran batu, berbincang dengan seorang lelaki asing. Mereka tertawa. Tawa yang belum pernah kudengar dari Lokahita sebelumnya. Tawa hangat. Tawa tulus. Namanya Ananta. Aku mendengarnya menyebutkan nama itu dengan lembut. Seperti sudah lama mereka saling mengenal. Dadaku sesak. Dunia yang selama ini hanya dihuni aku dan Lokahita tiba-tiba terasa seperti dirampas. Aku tak berpikir panjang. Langkahku memburu. Melesat keluar dari balik semak. Mata Lokahita membelalak. Tapi belum sempat ia bicara. Tanganku sudah meluncur. Menggertak udara ke arah Ananta. Menjauh darinya, bentakku. Ananta sempat menghindar. Tapi ia langsung bersiaga. Ia bukan orang biasa. Sorot matanya tajam. Langkahnya lincah. Kami pun terlibat dalam duel yang panas, tendangan, sabetan, sorotan kekuatan dalam elemen yang tak kukenal. Sudah Wirat, berhenti, seru Lokahita. Aku tak peduli. Darahku mendidih. Ananta membalas seranganku. Dan tubuhku terhantam keras ke tanah. Tapi aku bangkit lagi. Hingga akhirnya, cukup. Suara Lokahita meledak bagai petir dari langit tenang. Sebuah gelombang energi halus menyapu kami. Memaksa tubuhku jatuh berlutut. Ia berdiri di antara kami. Wajahnya merah padam. Sorot matanya terluka. Apa kau gila? Sudah Wirat. Mengapa kau menyerangnya? Aku diam. Lidahku keluh. Dadaku bergemuruh oleh kemarahan dan kesedihan yang tak bisa kujelaskan. Dia mencurimu dariku. Gumamku lirih. Lokahita menatapku lama. Tapi bukan iba yang kutemukan di matanya. Melainkan kecewa. Ananta adalah sahabatku. Kau menyerangnya tanpa alasan. Apa yang merasuki kepalamu? Aku menggigit bibir. Menunduk. Tak bisa berkata jujur, tak bisa menanggung bahwa semua ini karena cinta yang kusimpan diam-diam. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Dan aku hanya bisa berdiri sendiri. Sekali lagi menjadi anak sebatang kara. Kali ini, bukan karena dunia mengambil, tapi karena aku sendiri yang menghancurkan satu-satunya tempatku pulang. Itu artinya, mereka ingin dihargai karena tubuhnya, bukan pikiran dan derajatnya, ya kan? Byung, boleh tidak kalau Wirat minta dibelikan kuda? Oh, itu soal kecil ya Pak ya? Iya, Bopo sudah punya 4 ekor. Wirat tinggal pilih saja. Iya Byung. Iya Bopo. Bibi! Kok Bibi tidak ajak Wirat? Tadi kan Wirat masih tidur. Kan bisa dibangunkan. Bibi pasti sengaja meninggalkan Wirat. Mau meninggalkan Wirat sendirian kan? Bibi sudah bosan sama Wirat. Wirat,
kabar, Wirat? Saya teman bibimu. Bukan, jangan coba-coba mengganggu Bibi. Tunggu, artinya saya juga temanmu. Ya! Ha! Ya! Wira, Bibi tidak suka kamu berlaku kasar kepada Kakang Ananta. Diam! Bibi. Bibi. Bibi marah ya? Wirat minta maaf, Bi. Buat apa minta maaf kalau cuma menyakiti Bibi lagi? Bibi kan malu kepada Kakang Ananta. Seolah-olah Bibi tidak bisa mengajar adik untuk bersikap sopan. Wirat tidak suka sama orang itu, Bi. Kenapa? Apa pernah dia menyakiti kamu? Bahkan dia sayang sama kamu. Dia sayang sama Bibi. Itu kenapa Wirat marah? Ah! Wira! Wira! Kang? Hmm? Apa mungkin anak sekecil itu bisa jatuh cinta? Cinta. Cinta. Iya, cinta. Saya merasakan kemarahan dia karena cemburu, Kang. Iya. Saya merasakan sorot mata kecemburuan yang penuh kepada saya. Tapi saya cenderung itu sekedar lampiasan ketakutan pengasuhnya tidak lagi memberikan kasih sayang yang penuh kepadanya. Terkadang dia membuat saya cemas. Saya takut, Kang, kalau dia berbuat nekat. Oh, itu semua akan hilang kalau nanti dia sudah beranjak dewasa. Bertemu dengan gadis yang sebaya, kemudian jatuh cinta. Akan begitu, Kang? Iya, sudah pasti begitu. Suliwa dan Guru Mahasura telah menyelamatkan saya. Lalu saya utarakan kepada Suliwa untuk mengangkat dia sebagai salah satu rakrian di sini. Tapi dia menolak dengan santun. Karena dia dan Galuh ingin berkelana. Terus terang, saya kurang mengerti jalan pikiran mereka, Kakang. Terutama Galuh. Saya sering melihat dia selalu gelisah sewaktu di Kaputren. Padahal menurut saya, gadis seumur dia lebih baik menyiapkan diri untuk menyongsong masa depannya sebagai ibu rumah tangga. Itu beda seorang putri dan seorang pendekar. Apa dia mempunyai keistimewaan khusus untuk tidak memikirkan masa depannya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik putra-putrinya? Tentu saja tidak. Dia akan mendidik anak-anaknya dengan cara pendekar. Ya, kelihatannya mereka cuma tidak mau diatur. Karena mereka merasa mampu untuk mengatur dirinya.
Itu kenapa saya membiarkan apa kemauan mereka. Tentu saja, karena Kanda Prabu juga seorang pendekar. Tapi bisa diatur kan? Iya, kadang-kadang. Hmm. Kadang-kadang saya sering bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ingin kita cari dalam pengembaraan ini? Banyak pengalaman, nama besar. Bisa juga pelajaran kebijakan yang sulit ditemukan di balik tembok kedaton, dengan pepohonan yang teduh dan perut yang selalu kenyang. Pengalaman. Kita bisa belajar dari pengalaman orang. Nama besar, kalau kita menjadi nayaka atau seorang abdi negara yang selalu bertindak jujur dan adil, kita pun bisa mendapatkan nama besar. Kata Bopo, di balik tembok kedaton, kita hanya tahu bagaimana menangkap dan menghukum seorang pencuri. Tapi tidak pernah mau tahu kenapa ada pencuri dan kenapa seseorang terpaksa mencuri. Apa mencuri karena memang wataknya yang bobrok? Atau dia mencuri karena terpaksa? Mungkin keluarganya butuh sekedar makan, tapi tak ada celah baginya mengais rezeki secara benar. Ya, dalam pengembaraan, terkadang kita menemukan jawab dan berbagai ragam kehidupan. Mudah-mudahan kita cepat menemukan semua yang kamu katakan itu, Galuh. Kelihatannya, Kakang tidak suka kita berkelana seperti ini. Kalau Kakang tidak suka, lebih baik kita pulang saja. Galuh, saya ingin cepat-cepat menjadi suamimu. Kakang, Kutu anjing, kutu monyet. Aku tidak akan tenang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Juga pendekar muda yang telah membunuh sahabatku Nila Saroya. Di ruang rahasia yang terletak orang di yang balik reruntuhan candi tua di sisi timur hutan Medang Lodra, 3 sosok duduk melingkar di atas alas beludru hitam. Pelita minyak bekerlip redup, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding batu. Mereka adalah Gangsa Dewa, Durgandini, dan sahabat setia Durgandini, Laraswati, seorang penyihir bijak dari Lembah Cemara. Sudah kuduga, perempuan itu bukan sembarang tabib, ujar Gangsa Dewa pelan, namun penuh makna. Tangannya memainkan manik-manik hitam dari tanduk naga laut, pusaka yang hanya ia genggam bila sedang resah. Perempuan itu, maksudmu Suliwa? Tanya Laraswati dengan alis terangkat. Ya, sahut Gangsa Dewa. Matanya menyipit. Dia telah menyembuhkan Prabu Angling Dharma dari serangan ajian rengkah gunung. Padahal, luka itu seharusnya mematahkan urat-urat nadinya. Tapi berkat sentuhan Suliwa, sang Prabu kini kembali berdiri seolah tak pernah tersentuh aji mematikan itu. Sejenak ruangan hening, hanya suara letupan minyak di pelita yang terdengar. Durgandini menegang. Kedua tangannya yang semula tenang kini terkepal di atas lutut. Jadi, perempuan itu lagi. Gumamnya lirih. Nyaris tak terdengar. Tapi Gangsa Dewa dan Laraswati mendengarnya. Laraswati menatap sahabatnya dengan sorot khawatir. Apa kau masih menyimpan dendam itu? Durgandini. Durgandini berdiri. Gaunnya berdesir menyapu lantai batu. Matanya menatap lurus ke arah luar jendela yang hanya menampakkan gelap. Aku tak pernah melupakannya. Desisnya. Dia mencuri tempat yang seharusnya milikku. Aku, yang dulu menyelamatkan Angling Dharma dari racun iblis hutan kelam. Aku, yang dulu berdiri di sisinya ketika semua meragukannya. Tapi sejak perempuan desa bernama Suliwa itu datang, keberadaanku seperti bayang-bayang yang tak lagi dianggap ada. Gangsa Dewa menghela napas panjang. Durgandini, Suliwa bukan musuhmu. Ia hanya, bukan musuhku. Potong Durgandini tajam. Dia merampas cahaya yang dulu menyorot padaku. Bahkan Prabu Angling kini menyebut namanya dalam setiap syukurnya. Aku tahu karena mata-mata kita di istana tak pernah berhenti mengabarkan itu. Laraswati berdiri dan mendekatinya. Kalau begitu, apa yang hendak kau lakukan? Durgandini memalingkan wajahnya. Tapi sorot matanya membara. Jika Suliwa mampu menyembuhkan, maka mari kita lihat
Apakah dia juga bisa bertahan jika rasa sakit itu menimpa hatinya sendiri? Aku tak akan melukai tubuhnya. Tidak, tapi aku akan merobek kepercayaannya, mencemari namanya, dan menciptakan jurang antara dia dan Angling Dharma. Gangsa Dewa dan Laraswati saling berpandangan. Mereka tahu, Durgandini sedang terjebak antara luka lama dan rasa cinta yang tak pernah mendapat tempat. Dan malam itu, di bawah langit tanpa bintang, sebuah rencana mulai dijalin. Rencana yang akan mengguncang istana, menyusup ke hati para kesatria, dan menjerat Suliwa dalam permainan yang lebih kejam daripada sihir apapun. Kamu mau mencoba ajianku tadi, Kang Sadewa? Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Kutu kupret. Hei, dengar. Hei, dialah yang telah membunuh Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Ayo, kita habisi si tabib keturunan Batara Surya itu. Iya. Kita harus mendapatkan anak itu. Sekalian kita habisi Angling Dharma. Nyai Durgandini orangnya agak gendeng, Yung. Wirat, kok orang yang pernah menolong kamu dan juga biungmu, kenapa kamu sebut gendeng, Le? Betul, Yung. Kadang-kadang senyum sendiri sambil bicara entah sama siapa. Tapi mendadak marah-marah. Segala macam kutu-kutu binatang disebutnya. Kutu keong, kutu buaya, kutu sapi. Saya dan Bibi Lokahita yang tidak tahu apa-apa dicaci maki. Lokahita tidak pernah cerita tuh, Le. Bibi Lokahita tidak suka membicarakan nasibnya. Dia orangnya baik, Yung. Bahkan waktu biung saya masih hidup, dia lebih sering mengasuh saya. Oh, itu sebabnya kalian meninggalkan Rawa Bangkai. Guru mengusir Bibi Lokahita karena berani memasuki kamar pusaka. Padahal, Yung, Bibi Lokahita hanya berniat untuk membersihkan kamar. Terus kenapa Wirat ikut pergi? Sudah Wirat tidak bisa hidup tanpa Bibi Lokahita. Langit senja mulai berpendar jingga ketika Lokahita duduk bersama Ananta di pelataran bambu. Di sekeliling mereka, hutan kinasi bersenandung lembut di belai angin. Teh hangat mengepul di cawan tanah liat, dan aroma rempah mengisi udara dengan rasa tenteram. Namun, hati Lokahita tak setenang suasana senja itu. Maafkan sudah Wirat tempo hari, ujar Lokahita akhirnya, menatap permukaan teh yang beriak. Dia masih muda, dan mudah tersulut. Saat melihatku bersamamu, ia langsung menyerang tanpa sempat berpikir. Ananta diam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang tenang, tetapi menyimpan tekad. Aku tak menyalahkannya. Sudah Wirat seperti harimau muda yang baru mengenal cakarnya. Tapi, ia menatap Lokahita lurus-lurus. Ada hal lain yang sebenarnya ingin kubicarakan. Lokahita mengangkat alis. Hal lain. Ananta menarik napas dalam. Aku ingin menikahimu, Lokahita. Kejutan itu membuat Lokahita membeku sesaat. Matanya membelalak, dan cawan di tangannya nyaris tergelincir. Ia tak segera menjawab, bukan karena tak suka, tapi karena hatinya sedang dihempas gelombang perasaan yang tak terduga. Malam turun dengan selimut kabut tipis. Di bawah cahaya bulan pucat, bayangan tinggi berdiri menunggu di padang rerumputan. Ananta baru saja keluar dari bilik meditasi saat ia mendapati Sudawirat berdiri di sana. Memandangnya dengan sorot mata tajam. Aku tahu niatmu, kata Sudawirat datar. Kau ingin menikahi Lokahita. Ananta tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, lawan aku, lanjut Sudawirat. Jika kau menang, aku akan pergi. Hilang dari kehidupannya. Tapi kalau aku menang, kau harus menjauh darinya.
Ananta memandangnya lama. Apa Lokahita tahu kau melakukan ini? Tidak, sahut Sudawirat. Dan sebaiknya tetap begitu. Mereka pun saling mengangguk. Tak ada kata lagi. Hanya gerakan. Angin mendadak berputar tajam saat pertarungan dimulai. Sudawirat menyerang dengan cepat. Mengandalkan ajian warisan hutan. Bayangan yang menebas. Langkah lincah seperti rusa. Tapi Ananta bukan orang biasa. Gerakannya tenang. Seperti air yang tak pernah bisa ditebak kedalamannya. Duel berlangsung lama. Hingga embun mulai turun dan napas mereka tersengal. Dalam satu momen, ketika Sudawirat mencoba serangan pamungkas, Ananta memutar tubuhnya, mengunci gerak lawan, dan menjatuhkannya ke tanah. Sudawirat terbaring. Matanya menatap langit. Dadanya naik turun. Ia tahu, ia kalah. Ananta berdiri, menunduk ke arahnya. Tapi Sudawirat justru tertawa getir. Jadi inilah rasanya. Kalah demi seseorang yang kita cintai. Gumamnya. Ia bangkit perlahan. Menepuk debu dari tubuhnya. Aku akan pergi. Seperti janjiku. Katanya lirih. Tapi tolong, jaga dia. Jangan buat Lokahita menangis. Ananta mengangguk. Dengan mata yang memantulkan rasa hormat. Kau punya keberanian dan ketulusan yang langka, Sudawirat. Dunia belum selesai denganmu. Tanpa menjawab, Sudawirat melangkah ke kegelapan. Meninggalkan padang rumput. Meninggalkan cintanya. Dan meninggalkan bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Kalahkan saya dulu kalau ingin memiliki bibi Lokahita. Wirat, kamu tidak boleh begitu. Siapa menang, dia bisa memiliki bibi Lokahita. Wirat. Ayo, atau sampean hanya seorang pengecut? Ayo. Ilmu dasar dia. Mustahil anak sekecil itu memiliki ilmu dewa ciptaan Pangeran Suryapati. Hei bocah ingusan, kamu lebih pantas main kuda-kudaan daripada bersilat. Gerakanmu itu lucu, seperti monyet mabuk. Maaf Sudawirat. Wirat. Wirat. Saya terpaksa melakukan itu. Loka, dia begitu bernafsu ingin membunuh saya dengan pedangnya. Iya. Dia sangat mencintai saya. Dia tidak ingin saya dimiliki oleh siapapun. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya kasihan sama dia. Dari kecil, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maafkan kesalahan saya, Loka. Iya. Maaf Kakang, Tuan, dan Nyai. Tolong tinggalkan bilik ini. Saya ingin berdua dengan Sudawirat. Wirat, kenapa kamu lakukan ini? Aku semakin tidak bisa meninggalkan kamu. Wirat.
Bibi sayang pada kamu. Wirat. Wirat. Anak itu memang agak aneh sifatnya. Dia penurut, tapi pada saat tertentu, seperti anak yang gelisah dan merasa kesal sendiri. Pada saat seperti itu, sinar matanya sangat menakutkan. Betul, Kang. Apa mungkin anak itu mudah dirasuki gendruwo, Kakang? Mungkin cerita Lokahita itu benar. Sebab masa kecilnya, dia sangat menderita. Sehingga mempengaruhi jiwanya. Tuan dan Nyai pasti tidak akan percaya kalau saya mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Anak itu cemburu pada saya. Karena saya mencintai Lokahita. Kamu jangan ngawur, Daru. Dia selalu marah-marah kalau melihat saya bersama Lokahita. Dia pernah menepis tangan saya dan memukul ulu hati saya. Waktu itu saya sedang ngobrol bersama Lokahita di halaman belakang rumah. Anak sebesar dia memang punya rasa cemburu. Dia takut kehilangan kasih sayang dari Lokahita. Semula saya pun menganggap seperti itu. Tapi karena kejadian tadi, dia mendatangi rumah saya. Menantang saya. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan Lokahita. Dan dia nyaris membunuh saya dengan pedangnya. Edan, jangan-jangan kita ini telah memelihara anak harimau. Saya ngeri sekali. Wirat harus pergi, Bibi. Wirat sudah dikalahkan orang lain yang juga mencintai Bibi. Selamat tinggal. Wirat tetap mencintai Bibi sampai kapanpun. Ada apa? Ada apa? Ada apa, Lokahita? Mana sudah Wirat? Sudah Wirat pergi. Hah? Pergi? Kemana? Mungkin tadi malam waktu hujan lebat. Pasti dia sakit hati sama saya. Kasihan anak itu. Jangan terlalu sedih, Lokahita. Dia pasti akan kembali.
memegang janji. Menurut Kakang Daru, dia menantang berkelahi. Dan siapa yang menang, dia berhak mendapatkan saya. Ternyata dia kalah. Itu omongan anak kecil, Lokahita. Percayalah, nanti saya kerahkan orang-orang saya untuk mencarinya. Tidak. Biungnya juga seorang pendekar yang sangat perkasa, yang sangat memegang janji. Langit mendung menggantung di atas lembah sumber jati. Dan gerimis tipis mulai membasahi jalan tanah yang dilalui Sudawirat. Tubuhnya yang masih muda namun penuh luka batin melangkah tanpa arah. Ia telah pergi meninggalkan tempat yang selama ini ia anggap rumah. Meninggalkan Lokahita. Dan meninggalkan hatinya yang tertinggal di sana. Hingga suatu siang. Di tepian sebuah sungai yang bening dan tenang. Ia melihat seorang lelaki tua duduk di atas batu besar, melemparkan jaring ke aliran air. Wajah lelaki itu keras, namun sorot matanya lembut. Rambutnya sudah memutih, namun tubuhnya masih tegap. Sudawirat hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan diam-diam. Tapi lelaki itu menoleh dan tersenyum. Kau tersesat, nak. Sudawirat menggeleng pelan. Tidak, hanya sedang berjalan. Lelaki itu menepuk batu di sampingnya. Kalau begitu, duduklah sebentar. Sungai ini tidak pernah menolak siapapun yang haus atau lelah. Dengan ragu, Sudawirat melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka diam sejenak, hanya mendengarkan gemericik air dan desir angin yang menyapu ilalang. Aku kira samudera, ucap lelaki itu akhirnya. Sudah lama tinggal sendiri di hulu sungai ini. Tak ada anak. Tak ada istri. Semua sudah lebih dulu menyatu dengan tanah. Sudawirat menunduk. Aku juga sendiri. Kira Samudra menoleh. Memperhatikan wajah anak itu dengan seksama. Lalu siapa namamu? Sudawirat. Sudawirat. Nama yang kuat. Tapi mata itu penuh luka. Sudawirat mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya. Hatinya terasa ringan. Hari berlalu. Sudawirat menetap sementara di gubuk bambu Kira Samudra. Mereka berbagi nasi, tawa kecil, dan cerita-cerita di bawah bintang. Suatu malam, saat api unggun membara kecil di depan gubuk, Kira Samudra menatap Sudawirat dalam diam. Boleh aku anggap kau sebagai saudara angkatku? Tanya Kira Samudra tiba-tiba. Aku sudah lama sendiri, dan kau mungkin butuh seseorang yang bisa kau panggil keluarga. Sudawirat terdiam. Dada kecilnya terasa hangat, seperti ditaburi cahaya. Perlahan, ia mengangguk. Aku mau. Kira Samudra tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Mulai sekarang, kita bukan lagi dua orang yang kesepian. Di tengah malam yang tenang, Sudawirat akhirnya membuka kisah yang selama ini ia pendam. Aku dulu tinggal bersama seseorang. Namanya Lokahita. Ia yang merawatku, mengajarkanku, menyelamatkanku dari kehampaan. Kira Samudra hanya mendengarkan. Sabar. Dia cantik. Bukan hanya wajahnya, tapi jiwanya. Hangat seperti matahari pagi. Tapi aku kehilangan dia, karena kesalahan dan rasa yang tak berani kuungkap. Suara Sudawirat bergetar. Namun matanya tak menitikkan air mata. Ia sudah terlalu lama menyimpannya dalam diam. Kira Samudra menarik napas pelan. Lalu berkata, kadang orang-orang yang kita cintai harus kita lepas, agar mereka bahagia. Tapi kau masih hidup, Sudawirat. Dan selama masih ada langkah, masih ada harapan untuk menebus. Atau, memulai lagi. Dan malam itu, di tepi sungai yang sunyi,
Dua jiwa sebatang kara menemukan makna baru dari kata keluarga Asteris. Dan bagi Sudawirat, meski cintanya tertinggal di masa lalu, ia tahu jalan hidupnya belum berakhir. Kamu minggat dari rumah ya? Pasti kamu anak yang bandel. Lalu kamu dimarahi biungmu terus minggat. Begitu? Hah? Tidak ada lagi yang sayang sama saya. Mungkin karena kamu anak yang bandel. Tidak mungkin orang tua tidak sayang sama anaknya sendiri. Hah? Tapi saya sudah tidak punya bopo, biung. Tapi kamu kan masih punya saudara. Paman, kakak, bibi, atau... Hah? Saya hanya punya pengasuh yang sangat saya cintai. Tapi sekarang dia tidak mencintai saya. Kasihan. Jadi kamu anak sebatang kara. Sama seperti saya. Saya juga orang tua sebatang kara dan kere. Sudah sebatang kara, kere lagi, miskin. Bagaimana kalau sesama sebatang kara kita menjalin persahabatan? Mau nggak? Hah? Boleh? Hei, pinter kamu. Sebagai pemimpin padepokan, Biung hampir tidak pernah mengajak saya kemana-mana. Kecuali waktu Biung mau membunuh pendekar yang namanya Sudamani. Hah? Sudamani? Biung tidak pernah betah di rumah. Dia lebih suka pergi kemana-mana. Kata Bibi Lokahita untuk menjajal ilmunya. Sampai datang sepasang pendekar yang menghancurkan padepokan. Dan saya dibawa lari oleh Bibi Lokahita. Oh iya, kakek juga seorang pendekar kan? Pendekar memang suka begitu. Kadang-kadang mereka mencari musuh sampai melanglang ke mancanegara. Kamu tahu, untuk apa mereka melakukan itu? Hanya untuk mencari pengakuan bahwa dirinya yang paling hebat. Pendekar Linue dan pilih tanding. Kamu kalau sudah jadi pendekar juga akan seperti itu. Saya hanya mau mengalahkan pendekar yang berani merebut Bibi Lokahita dari tangan saya. Bibimu pasti seorang wanita yang cantik ya? Oh, cantik sekali, Kek. Tidak ada orang yang lebih cantik daripada Bibi Lokahita. Bibi Lokahita. Bibi Lokahita adalah wanita yang paling cantik di dunia. Pijit. Hujan tipis turun membasahi atap balai bambu, mengguratkan rasa dingin yang merayap sampai ke sumsum. Di dalamnya, Ananta duduk termenung. Di hadapannya, secarik kain putih terlipat rapi di atas dipan. Itu milik Lokahita. Dan yang tersisa darinya pagi itu hanya secarik pesan yang ditulis dengan tinta yang nyaris luntur oleh air mata. Asteris, maafkan aku. Ananta. Aku tak bisa tinggal. Ada yang harus kucari. Dan aku tahu hanya aku yang bisa menemukannya. Asteris. Hati Ananta tercekat. Ia tahu. Lokahita tidak meninggalkannya karena tak cinta. Tapi karena ada luka yang belum ditutup. Ada satu jiwa yang telah ia rawat sejak kecil, yang kini hilang entah kemana. Langkah Lokahita menembus kabut pagi di lereng Gunung Galenggong. Rambutnya terurai ditiup angin, dan matanya menatap lurus ke arah hutan yang lebat. Sudah 3 hari ia berjalan, menyusuri jejak samar yang ditinggalkan Sudawirat. Tidak mudah, Sudawirat pintar menyembunyikan arah, dan hatinya bagaikan daun yang terbawa arus deras. Tapi Lokahita tidak gentar. Hatinya tak bisa tenang sebelum menemukan anak yang dulu ia angkat dari reruntuhan hidup. Sudawirat adalah bagian dari jiwanya. Bukan hanya tanggung jawab, tapi cinta yang tak pernah sempat ia ungkap karena kebingungan dan waktu yang tak berpihak. Di tengah perjalanan, ia singgah di sebuah desa kecil.
Seorang gadis kecil di tepian ladang berkata melihat anak muda berambut panjang dan sorot mata tajam lewat beberapa hari lalu. Ia tinggal semalam di rumah nelayan tua, lalu melanjutkan ke arah utara. Lokahita tahu, itu pasti dia. Di tepi danau tua, saat matahari hampir tenggelam, Lokahita berdiri menghadap air yang beriak perlahan. Hatinya dilanda cemas, tapi di balik gemuruh batin itu, ia percaya, cinta seorang ibu, meski bukan dari darah, tak akan gagal menemukan jalannya. Sudah, di mana kamu? Bisiknya. Angin membisikkan namanya. Cahaya senja menyentuh wajahnya yang lelah. Dan di seberang danau, tampak bayangan seseorang berjalan pelan di bawah pohon beringin tua. Langkah Lokahita terhenti. Dadanya sesak. Apakah itu dia? Sudah wirat. Hujan rintik kembali turun. Seolah langit tahu. Dua jiwa yang lama terpisah sedang saling mendekat. Dan dalam diam, Lokahita berjanji dalam hati. Aku akan membawamu pulang. Sudah wirat. Meski jalan ini panjang, aku tak akan menyerah. Asteris. Di malam kelam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, hutan angkara bersenandung dengan lolongan-lolongan panjang. Dari balik jurang dan semak berduri, muncul sosok tinggi menjulang dengan mata merah menyala dan napas panas bagai bara. Dialah Ragantara, manusia serigala terakhir dari keturunan siluman rimba. Tubuhnya berselimut bulu kelam, namun dari wajahnya masih tampak jejak manusia. Separuh jiwa yang pernah mencintai dunia, kini dikunci oleh kutukan dan dendam. Dari balik kabut, muncul sosok tua yang tak kalah menyeramkan. Matanya putih kelabu, dan tongkat gading di tangannya berkilau dengan ukiran darah. Ki Sarujagat, sang ayah, pemimpin siluman serigala yang telah lama tertidur. Anakku, waktumu telah tiba. Desis Ki Sarujagat. Bangkitlah dan tuntaskan warisan kita. Angling Dharma dan sekutunya harus dilenyapkan. Mereka adalah duri yang meracuni dunia siluman. Ragantara menunduk, tetapi sorot matanya penuh amarah. Mereka akan merasai gigitanku, ayah. Sementara itu, di sisi lain lembah, Angling Dharma bersama pasukannya tengah menempuh perjalanan ke Gunung Kencana. Suliwa dan Galuh Parwati ikut dalam rombongan, menjadi cahaya dan kekuatan di tengah kesunyian malam yang makin mencekam. Suliwa duduk di atas kuda putihnya, sesekali menatap langit. Ada sesuatu yang bangkit malam ini, gumamnya. Aku merasakan aura yang tak asing, aura buas dan penuh dendam. Galuh Parwati mengangguk pelan. Aku juga, seperti darah lama yang kembali menuntut balas. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul bayangan cepat. Kuda-kuda meringkik, prajurit bersiaga, tapi belum sempat bereaksi. Dua dari mereka terjungkal. Diserang cakar besar dari makhluk bertaring yang mengaum keras, Ragantara telah datang. Anggota penghancur pelindung manusia, teriaknya. Sambil mencakar tanah, Angling Dharma melompat ke depan, menebas dengan pedangnya. Tapi Ragantara menghindar dengan lincah dan menyerang dari samping. Suliwa memanggil energi biru dari telapak tangannya, menciptakan perisai yang menahan cakar Ragantara. Manusia serigala, gumam Suliwa. Dia keturunan Sarujagat. Ini lebih dari sekadar siluman biasa. Galuh Parwati melesat, menyabetkan cambuk berapi dari pusaka warisan leluhurnya. Namun Ragantara melawan dengan garang. Pertarungan sengit pun meledak di bawah cahaya bulan. Antara kekuatan sihir dan kekuatan binatang buas yang telah lama dipendam. Angling Dharma menatap mata Ragantara yang bersinar merah. Apa kau hanya boneka dendam ayahmu? Serunya. Atau kau masih punya kehendak sendiri? Namun Ragantara meraung marah. Aku adalah amukan darah yang ditinggalkan dunia. Serangan bertubi-tubi terus menghantam. Tapi perlahan,
Dengan kerjasama erat dari Suliwa dan Galuh Parwati, pertahanan Ragantara mulai melemah. Suliwa akhirnya berhasil membungkus tubuh Ragantara dalam jaring sihir, membuatnya tak bisa bergerak sejenak. Dan di momen itu, Angling Dharma berdiri tepat di hadapannya. Tapi bukan dengan pedang, melainkan kata-kata. Kalau kau ingin bebas dari kutukan ayahmu, lawan dendammu. Pilih takdirmu sendiri. Ragantara terdiam. Nafasnya memburu. Tapi dalam mata merah itu, cahaya kecil mulai bergetar. Mungkin, belum terlambat baginya untuk memilih jalan yang lain. Namun dari kejauhan, suara Kisaru Jagat menggema, "Anakku, jangan percaya manusia. Bunuh mereka." Pertarungan belum usai, dan malam itu menjadi awal dari pertempuran panjang antara darah, warisan, dan pilihan. Ada apa, Nyai? Ada orang bertarung di sekitar sini. Iya. Hentikan! Orang-orang jompo ini masih hidup rupanya. Kalian masih ngiler juga sama titisan Betara Surya itu? Jangan banyak mulut, Kenanga. Kali ini, tabib muda itu akan kubunuh. Dan siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Lancang kalian bicara seperti itu kepada 4 siluman serigala. Kurang ajar, kutu anjing! Kurang ajar, mana si kutu loncat itu? Bajingan! Kenapa kita harus lari, Kakak? Lepaskan tangan saya! Saya tidak mau menjadi seorang pengecut. Galuh, seorang pendekar yang pintar. Tidak cuma pandai menggunakan ototnya, tapi juga otaknya loh. Mereka sedang saling bunuh. Buat apa kita buang tenaga? Kamu keliru kalau menilai saya seorang pengecut. Dari kecil Suliwa sudah terbiasa menghadapi bahaya loh. Maafkan saya, Kakang. Kurang ajar. Kemana anak Batara Surya itu? Ini semua gara-gara kamu, Nenek Jompo. Kutu anjing! Tutup mulutmu, siluman busuk! Kapan waktu kita lanjutkan pertarungan kita? Iya! Hei, tunggu! Tenang. Kantil, Cempaka. Aku melihat ilmu kalian sudah jauh menurun. Rupanya kekalahan kalian dari Angling Dharma telah merontokkan sebagian besar kesaktian yang kuwariskan. Iya, Bopo. Saya kehilangan ilmu tenung saya. Karena tongkat tenung saya ikut terbakar. Bukan cuma itu. Kalian juga kehilangan keberingasan dan keganasan dalam melawan musuh. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Bopo? Lakukan lagi tapa berata di kuil serigala. Baik, Bopo. Suliwa. Galuh, kamu tunggu di sini sebentar ya.
Kabut masih menyelimuti hutan Mahapati ketika Suliwa melangkah perlahan di antara pepohonan tinggi dan akar-akar tua. Wajahnya tenang, namun sorot matanya waspada. Ia tengah dalam perjalanan menuju Padepokan Lintang Laras, tempat di mana kabar menyebutkan ada kitab pusaka yang berisi rahasia pemurnian ajian gelap. Langkahnya terhenti ketika ia mencium aroma samar belerang bercampur dupa hitam. Tak jauh dari sana, tampak seorang wanita berdiri di atas batu besar, mengenakan jubah kelam dengan selendang merah darah yang menjuntai seperti lidah api. Matanya tajam dan senyumnya menusuk. Suliwa, ucap wanita itu pelan, namun cukup untuk membuat udara di sekeliling bergetar. Suliwa mengenal suara itu. Ia sudah lama mendengar nama Durgandini, perempuan yang dulunya tabib kerajaan, kini menjadi penguasa ilmu hitam dan murid Ki Legawa yang paling berbahaya. Durgandini, kau mencium jejakku? Tanya Suliwa tanpa gentar. Durgandini turun dari batu. Langkahnya anggun namun mengancam. Bukan hanya mencium. Aku sudah menunggumu. Kau dan semua sekutu Angling Dharma. Kau pikir aku tak tahu kau mencoba memurnikan ajian-ajian warisan kami? Belum sempat Suliwa menjawab, Durgandini melontarkan serangan. Api ungu menyambar dari telapak tangannya, menebas pohon-pohon di sekitarnya. Suliwa menghindar cepat, melenting ke udara dan melemparkan pancaran energi biru ke arah Durgandini. Pertarungan pun meledak di tengah hutan. Akar-akar pohon mencambuk, tanah bergemuruh, dan sinar-sinar sihir menyambar dalam benturan keras. Di saat bentrokan itu memuncak, terdengar suara langkah kaki dari arah utara. Angling Dharma muncul bersama dua prajurit kepercayaannya. Ia melihat api membumbung dan dua wanita sakti saling menyerang. Berhenti, seru Angling Dharma, tapi Durgandini hanya tersenyum sinis. Prabu Angling Dharma, akhirnya kau datang juga. Sudah kubilang, hari kehancuranmu semakin dekat. Jangan ikut campur, Angling, kata Suliwa cepat. Ini urusanku. Namun Durgandini malah melesat ke arah Angling Dharma, melontarkan ajian rawa biru yang mengurung tubuhnya dalam pusaran air hitam. Angling Dharma mengangkat keris pusakanya dan membelah pusaran itu, meledakkannya hingga tanah berguncang. Kini, pertarungan berubah menjadi tiga sisi. Suliwa menyerang Durgandini. Durgandini membalas ke Angling Dharma. Dan Angling Dharma menangkis sambil berusaha melindungi keduanya dari saling menghancurkan. Namun mereka bertiga tahu, pertempuran ini bukan sekadar adu kekuatan. Ini pertemuan takdir. Ketiganya punya masa lalu, luka, dan tujuan yang berbeda. Tapi malam itu, hanya satu yang harus bertahan. Dan di tengah hutan yang menghitam oleh kabut, langit mendung bergemuruh, seolah alam pun tak yakin siapa yang benar dan siapa yang akan jatuh. Katanya tidak mau dibantu. Nyatanya mau juga. Kurang ajar kutu monyet. Besar kepala kau rupanya. Baru segitu aja. Kutu anjing, ternyata kau masih hidup, Angling Dharma. Kamu telah menggunakan ajian yang sudah dilarang untuk dipakai dalam pertarungan oleh kaum pendekar Durgandini. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Aku tidak pernah mau terikat oleh kesepakatan bodoh seperti itu. Hanya orang-orang yang ilmunya cetek yang menuntut supaya tidak boleh ada pendekar yang ilmunya lebih mumpuni. Kutu monyet, pikiran bodoh seperti apa itu? Pangeran Suryapati menghilangkan ilmu itu bukan karena kehebatan ilmunya lebih dari yang lain, tapi karena akibatnya. Terlalu kejam bagi yang terkena. Pangeran Suryapati seorang manusia yang memiliki ketinggian budi. Maka dia rela mengubur ilmu rengka gunung miliknya. Kurang ajar! Kutu badak minta dibabat kau rupanya. Beraninya kau menghina aku sebagai manusia tidak berbudi, Angling Dharma. Mungkin kamu malah belum pantas untuk disebut manusia.
Dewa, tinggalkan mereka. Kutu apa ini? Gatal sekali. Kurang ajar kau Suliwa. Kutu monyet minta disembelih ke rupanya. Aduh. Menggigit lagi di sini. Kurang ajar kau Suliwa. Awas kau. Tunggu balasanku. Iya. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami, Suliwa? Saya cemas Gusti akan terluka. Seperti pertarungan di Pakuwon Gondorukem. Terus terang aku memang merasa cemas. Tapi sebagai pendekar aku ingin mencoba aji rengka gunung milik Durgandini. Untung Gusti Prabu segera datang. Kami agak ketetar melawan mereka. Galuh, kamu semakin hebat. Pendekar-pendekar yang kamu kalahkan adalah kaum tua yang terkenal sakti dan sangat disegani di tanah Jawa ini. Ya, mungkin karena mereka sudah terlalu jompo, Gusti Prabu. Atau mungkin karena dosa mereka sudah terlalu menumpuk, Gusti. Iya. Tadi Suliwa telah membuat Durgandini tidak bisa memusatkan pikiran untuk mengeluarkan ajian rengka gunung. Iya, tadi saya melihat Kakang Liwa memetik sarang semut. Tapi dari mana Kakang tahu kalau kelemahan ajian rengka gunung itu adalah semut? 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 Sebenarnya bukan lemah karena semut, Gusti. Tapi saya yakin, semut dalam jumlah yang banyak akan mampu membuyarkan seseorang yang sedang memusatkan pikirannya. Karena untuk menggunakan ilmu rengka gunung, harus dengan pemusatan pikiran yang sangat luar biasa, Gusti. Dari mana kamu tahu titik kelemahannya itu? Dari Pangeran Suryapati, Gusti Prabu. Beliau datang sebelum Durgandini dan pendekar-pendekar tua itu muncul. Pantas. Tadi Kakang bicara sendiri seperti orang gendeng. Gusti Prabu sendiri, kenapa tiba-tiba muncul di sini? Rupanya Gusti Prabu masih mencemaskan kemampuan kami ya? Oh, sama sekali tidak. Aku hanya ingin menyambangi Empu Mahasura. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliaulah yang dengan telaten merawatku dalam memulihkan kesehatanku. Mau sama-sama ke sana? Gatal sekali. Aduh, kurang ajar kau Suliwa. Aduh, digigit lagi di sini. Aduh, kutu monyet minta disembelih ke rupanya. Aduh, gatal sekali. Kurang ajar kau Suliwa. Suliwa, kutu batu minta dibabat kau rupanya. Awas kau, nanti akan kubalas kau. Aduh, siapa yang masang jerat ini akan kubunuh. Kurang ajar kutu anjing. Kurang ajar. Lepas.
binatang. Manusia toh. Kurang ajar. Aku seperti kenal wajah buruk dan menjijikan. Di bawah kamu langit itu. temaram, ketika malam menggantungkan gulita tanpa bulan, sebuah pertemuan rahasia terjadi di reruntuhan Candi Wulunang. Tempat yang dikenal sebagai tanah terkutuk, tak ada burung berkicau, tak ada rerumput tumbuh. Hanya angin yang berbisik lirih membawa aroma busuk dari masa silam. Di tengah bangunan yang hampir runtuh itu, tampak seorang pria berpakaian ungu gelap, berambut panjang terikat. Matanya sipit penuh perhitungan. Dialah Sudamani, pendekar siluman yang kabarnya menguasai ilmu hitam dari 7 kitab larangan. Sosoknya dikenal misterius, haus kuasa, dan pernah membuat 3 padepokan besar luluh lantak hanya dalam 1 malam. Namun kali ini, Sudamani tak datang untuk bertarung. Ia menunggu seseorang, dan sosok itu akhirnya muncul dari kabut yang membungkus gerbang candi. Durgandini, tubuhnya anggun namun penuh aura mencekam. Jubah merahnya melambai ringan, dan matanya menatap lurus ke arah Sudamani tanpa ragu. Sudah lama ku dengar namamu, Sudamani, ucap Durgandini. Suaranya serupa bisikan manis yang menyimpan racun. Tapi aku tak menyangka kau yang mengundangku malam ini. Sudamani tersenyum miring, karena hanya kau yang cukup ambisius untuk mendengar tawaranku. Lanjutkan, balas Durgandini, bersedekap. Sudamani berjalan perlahan. Suaranya tenang namun menusuk. Dunia persilatan ini rapuh. Dikuasai oleh padepokan-padepokan Sok Suci, Angling Dharma, Suliwa, Batik Madrim, dan perguruan-perguruan putih lainnya hanya menjaga warisan kekuasaan tua yang membusuk. Aku ingin membakarnya dan membangun ulang. Kau butuh bantuanku? Tanya Durgandini. Senyumnya mengembang. Aku butuh sekutu. Kita bisa mulai dari Poros Tengah, Perguruan Sugaluh, Padepokan Halimun Petak, dan Gunung Kencana. Jika itu runtuh, maka kekuatan putih akan saling tuding dan pecah. Durgandini tertawa kecil. Kau berpikir jauh, Sudamani. Tapi aku suka caramu melihat kekacauan. Ia melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Namun kau tahu, bukan? Sekutu hanya akan berjalan sejauh kesetiaan bisa dibeli. Sudamani mengangkat dagunya. Aku tak menjanjikan kesetiaan. Aku menjanjikan tahta dunia persilatan. Kau dan aku, ratu dan raja di atas mayat para pendekar. Durgandini menatapnya dalam diam, lalu menjulurkan tangan. Kita mulai dari mana? Sudamani menjabat tangannya. Dari menebar bisikan dan racun. Biarkan mereka saling mencurigai. Lalu kita hantam ketika mereka mulai goyah. Dan di bawah langit yang tetap kelam, 2 bayangan menyatu dalam rencana kelam. Sudamani dan Durgandini. Iblis yang sedang bersiap menyalakan perang dalam dunia persilatan. Perbuatan yang terkutuk. Itu masih terlalu ringan, Sudamani. Kalau aku yang kamu perlakukan seperti Saroya itu, akan kusuruh anak itu membunuhmu, supaya kamu tahu betapa sakitnya dibunuh oleh titisanmu sendiri. Sudamani, coba ceritakan, bagaimana kamu bisa selamat? Kalau melihat keadaan, memang semua orang mengira aku sudah mati. Nila Saroya meninggalkan tubuhku yang terluka parah. Nah, ketika itulah seseorang yang ternyata sahabat lamaku, yang bernama Bukayawala, datang menolongku. Lama aku hidup di dalam gua yang merupakan sarangnya, sampai semua luka-lukaku sembuh. Sudamani, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu sudah tidak bisa lagi memetik bunga-bunga yang sedang mekar. Itu karma yang sedang aku jalani. Aku tidak tahu
Buat apa sisa hidup ini? Lantas, kamu masih ingin menguasai dunia persilatan? Weleh. Bagaimanapun, aku seorang pendekar. Sayang, murid-muridku telah kabur dari padepokan, takut ancaman Saroya. Kamu pasti akan menawari aku bekerja sama. Hah? Betul keprek. Sudah balik. Pagi menyapa lembah Arumbinang dengan kabut tipis dan hawa dingin yang menggigit tulang. Di atas sebuah tebing datar yang menghadap ke jurang, tampak dua sosok sedang bertarung dengan serius. Kilingsir, guru tua berambut putih yang dikenal sebagai pendekar waskita, dan muridnya yang mulai tumbuh menjadi pendekar tangguh, Sudawirat ***. Dengan tongkat kayu panjang, Kilingsir melompat ringan, menyerang dengan gerakan cepat meski usianya sudah senja. Sudawirat menghindar, lalu membalas dengan tendangan memutar, yang nyaris mengenai bahu sang guru. Bagus, tapi belum cukup cepat. Gunakan pergelangan tanganmu, bukan pundakmu, seru Kilingsir, sambil menangkis dan memutar tubuh. Sudawirat mendengus. Aku hampir saja menyentuhmu, guru. Nyaris bukan berarti berhasil, sahut Kilingsir sambil menyeringai. Tapi wajah keras itu tiba-tiba berubah saat dia melangkah mundur dan kakinya menyentuh sesuatu yang lunak. Kilingsir menoleh ke bawah, dan wajahnya seketika pucat. Seekor cacing tanah kecil tengah menggeliat di atas batu tempat ia berpijak. Kilingsir melompat ke belakang seperti tersambar petir. Sudawirat yang menyaksikan itu terdiam, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Cacing, guru takut sama cacing tanah Diam, itu bukan cacing biasa. Bisa saja itu jelmaan siluman. Kilah Kilingsir gugup. Wajahnya merah padam. Namun Sudawirat tak berhenti tertawa. Baru tahu, pendekar sehebat guru Kilingsir, yang bisa melumpuhkan 5 perampok dengan satu kibasan lengan, ternyata bisa lari dari seekor cacing. Kilingsir memutar tongkatnya dan menunjuk ke arah Sudawirat. Satu kata lagi, dan kau kutugaskan menimba air dari 7 sumur berbeda. Sudawirat menutup mulutnya, tapi matanya tetap bersinar-sinar menahan tawa. Baik, guru, tapi tenang saja, aku akan jaga rahasia ini. Kecuali kalau nanti aku butuh menang. Kilingsir menghela napas panjang, lalu tersenyum juga akhirnya. Kau murid nakal, tapi cerdas. Dan itulah yang membuatmu berbahaya suatu saat nanti. Mereka pun kembali berlatih. Tapi sejak saat itu, setiap kali latihan menjadi terlalu berat. Sudawirat hanya perlu menyebut satu kata saja, cacing, dan sang guru akan kehilangan keseimbangan. Baik karena geli atau karena malu. Di balik keseriusan dunia persilatan, selalu ada celah tawa yang menjadikan hubungan guru dan murid lebih dari sekadar latihan. Ia menjadi kisah, kenangan, dan rahasia kecil yang tak akan dilupakan. Kek, Wirat minta maaf, Kek. Kek, Wirat minta maaf. Kek.
Wirat, kek. Wirat menyesal. Jangan mati, kek. Jangan tinggalkan Wirat sendirian. Wirat nyesel telah ngumpulin cacing-cacing itu dan menaruh dekat bangku kakek. Ampuni kesalahan Wirat, kek. Nah, ketahuan ya. Ternyata kamu yang menaruh cacing keparat itu di sana. Kakek hidup lagi. Kakek hidup lagi. Dari mana kamu tahu kakek takut sama cacing? Wirat lihat sendiri, kek. Hah? Kapan? Kemarin dulu, kek. Hah? Cacing! 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 Sontoloyo, di mana-mana ada cacing. Cacing. Aneh ya. Kakek takut sama cacing. Wira tadi coba, apa benar kakek takut sama cacing? Ternyata benar. Bukannya takut, geli. Sama harimau tidak takut. Sama hantu apalagi. Sama buaya apalagi. Sama penjahat sangat berani. Kok sama cacing takut? Bukannya takut, geli. Geli apa takut? Takut atau geli? Geli apa takut? Diam. Habis kenapa? Dulu, kakek waktu kecil pernah dihukum oleh bopo kakek. Dengan hukuman yang sangat menakutkan. Ternyata kamu masih tetap bandel. Masih berani melawan biungmu. Kamu harus dihukum lebih keras lagi. Ayo minta ampun. Ayo minta ampun. Awas kalau kamu tidak minta ampun ya. Rasakan kamu. Ampun, Bopo. Ampun, Bopo. Saya minta ampun, Bopo. Ampun, Rasakan. Bopo. Ampun. Bopo. Ampun, Bopo. Sejak saat itu, kakek kalau lihat cacing, langsung terbirit-birit. Takut. Geli. Wirat, Iya, kek. nanti malam kamu harus pijiti kakek sampai kakek tidur. Hah? Sebagai hukuman atas perbuatanmu tadi. Kok begitu? Ya begitu. Orang takut kan tenaganya tersedot habis. Urat-uratnya jadi kaku. Dan biar pulih kembali, harus dipijit 2 kali lebih lama dari biasanya. Kok begitu? Ya begitu. Begini, dalam kitab Kalpasastra, yaitu kitab yang berisi tentang cara-cara pengobatan. Harus begitu.